Halo Sobat Trader, bertemu lagi dengan saya Sweni Simanjuntak, analis dari PT Java Global Futures. Nah Sobat Trader, pada video kali ini saya akan membahas tentang pengenalan supply and demand dalam trading forex. Tentunya Sobat Trader, banyak yang sering mendengar kata supply and demand. Ya, memang kata-kata supply and demand ini adalah kata-kata yang umum ya. Tidak hanya ada di dunia trading forex, tapi juga memang dalam kehidupan ekonomi seperti biasa. Nah Sobat Trader, sebelum saya mulai kepada materi yang akan saya bahas, jangan lupa ya subscribe channel YouTube Forex Simpro supaya Sobat Trader bisa mendapatkan notifikasi video-video kami selanjutnya. Oke Sobat Trader, kita akan mulai untuk pengenalan supply and demand dalam trading forex. Ya Sobat Trader, supply and demand itu sangat penting ya pengaruhnya, karena dapat membuat suatu harga itu bergerak ya. Pergerakan harga seperti dalam trading forex, apakah naik atau turun ya, itu disebabkan oleh karena kuatnya permintaan ataupun daripada ketersediaan barang ya. Dalam hal ini seperti perdagangan pada umumnya. Nah Sobat Trader, apa sih supply and demand itu ya? Nah, kita bahas dulu satu-satu ya. Supply atau penawaran. Supply atau penawaran dalam hal ini ya berbicara tentang ketersediaan satu barang. Ya Sobat Trader, kalau kita bicara supply berarti di sini sisi seorang penjual ya, bagaimana dia memiliki ketersediaan barang atau stok barang ya. Dimana kalau stok barangnya melimpah atau stok barangnya menipis, itu akan membuat terjadi naik atau turunnya harga. Nah, demand, apa itu demand? Demand atau permintaan. Ya, Sobat Trader pasti akan sering nanti mendengar kata-kata demand. Permintaan terhadap suatu barang. Ya, dalam hal ini kita bisa mengambil satu pengertian naik turunnya atau kuat naik atau kuat turunnya pergerakan harga, baik itu mata uang maupun komoditas dalam trading, itu akan banyak digerakkan oleh apakah harga berada dalam area demand atau supply. Sebaliknya ya, nanti akan adu kuat antara supply dengan demand-nya. Nah ini adalah satu gambaran bagaimana satu harga bergerak stabil atau seimbang adalah ketika demand, yaitu permintaan, dan juga supply ketersediaan satu barang sedang berada dalam posisi yang stabil. Saya bisa contohkan Sobat Trader, misalnya pergerakan harga suatu barang seperti misalnya cabai ya, di pasar itu akan bergerak stabil, tidak naik signifikan ataupun turun signifikan ketika permintaannya stabil ya, banyak permintaan stabil dan juga ketersediaan barangnya tidak terganggu. Artinya distribusi barang dari petani ya itu sampai kepada pasar-pasar tradisional semuanya lancar, sehingga tidak ada kenaikan ataupun penurunan harga yang suatu drastis gitu ya. Jadi harganya tetap stabil. Nah, prinsip trading forex Sobat Trader itu sama dengan prinsip berdagang di pasar konvensional. Makanya tadi saya berikan contoh seperti pedagang yang memiliki stok barang maupun juga tentang harga cabai di pasaran. Jadi kita bisa mengambil satu pengertian dari supply and demand tersebut untuk nantinya kita bisa membuat atau menambah satu pengertian sebagai seorang trader untuk memahami pergerakan harga mata uang maupun komoditas sebenarnya digerakkan oleh permintaan maupun juga ketersediaan satu barang atau mata uang tersebut. Oke, kita meneruskan ya Sobat Trader untuk memahami lagi pengertian supply and demand. Ya, kita lihat dalam gambar ya Sobat Trader. Nah, ketika demand meningkat tapi supply atau ketersediaan barang stabil ya, tidak terjadi penurunan atau peningkatan, stabil ya, maka harga akan naik Sobat Trader, karena banyak yang minta, banyak yang butuh ya Sobat Trader, tetapi ketersediaan barangnya tetap ada, tetap terjamin ya, stabil, tidak ada masalah, maka harga akan naik Sobat Trader. Nah bagaimana kalau demandnya turun, permintaannya turun Sobat Trader, tetapi ketersediaan barang tetap stabil ya, bagaimana dengan pergerakan harga? Maka cenderung akan turun Sobat Trader. Lalu kalau demandnya
stabil dan supply atau ketersediaan barangnya meningkat, apa yang terjadi pada pergerakan harga? Harga akan cenderung turun karena lemahnya permintaan ya sobat trader. Ketika demand tetap stabil ya sobat trader, tapi ketersediaan barangnya berkurang atau menyusut ya, pasokannya di gudang misalnya menjadi sedikit karena terganggu mungkin arus distribusi ya, maka apa yang akan terjadi sobat trader pada pergerakan harga tersebut? Maka akan cenderung mengalami kenaikan. Nah, prinsip-prinsip ini sobat trader perlu dipahami oleh kita atau sobat trader semua yang trading di pasar uang maupun komoditas. Jadi naik turunnya harga disebabkan oleh karena tingginya atau lemahnya permintaan maupun karena naik turunnya ketersediaan suatu barang. Oke, kita bisa lihat di sini tadi gambarnya ya, ini ilustrasinya ya sobat trader. Jadi kalau demand-nya turun sedangkan ketersediaan barang meningkat, harga akan jatuh ya sobat trader. Kita lihat. Nah, ketika demand-nya meningkat, banyak yang mencari mata uang tersebut ataupun produk komoditas tersebut dan ketersediaan barang lama-lama semakin berkurang, maka harga akan naik sobat trader. Ini yang menyebabkan misalnya kenapa satu mata uang atau komoditas bergerak dalam tren yang cenderung bullish atau cenderung naik ya sobat trader, karena demand-nya terus meningkat sobat trader ya. Jadi permintaan terhadap mata uang ataupun komoditas tersebut semakin meningkat, sedangkan ketersediaan barangnya misalnya stabil ataupun semakin berkurang. Oke, ini seperti yang tadi sudah dijelaskan ya sobat trader. Nah, ini juga ya. Jadi ketika harga berada dalam equilibrium ataupun harga yang stabil atau keseimbangan harga terjadi ketika permintaan maupun ketersediaan barangnya stabil ya sobat trader, maka akan ada satu kestabilan harga atau keseimbangan. Nah, dalam harga atau dalam trading forex ya, khususnya dalam technical analysis nih sobat trader, hal ini bisa dijelaskan ya oleh para technical analysis, yaitu dengan cara membuat satu halte-halte ataupun zona-zona keterseimbangan. Oke. Ya, ini seperti yang tadi ya sobat trader. Jadi harga bisa naik nih, contoh untuk euro ya. Harga naik dari 1.800 1.1800 ya sampai ke 1.1830 ya sobat trader, karena demand-nya terus meningkat ya, ada kenaikan demand ya sobat trader. Meskipun supply-nya juga tetap ada kenaikan stabil ya, tetapi karena demand-nya meningkat, maka harga akan cenderung naik sobat. Nah sobat trader, pada gambar yang sebelumnya sobat trader ya, ada dijelaskan tadi ya, ketika demand yang melemah tapi ketersediaan barang atau supply-nya meningkat, maka harga akan cenderung mengalami penurunan. Nah, pada masa saat ini ketika terjadi pandemi COVID-19 ya, bank-bank sentral di seluruh dunia berusaha untuk menyelamatkan ekonomi ya dengan melakukan langkah stimulus moneter. Nah, sobat trader, kita bisa lihat di sini langkah The Fed atau Bank Sentral Amerika Serikat untuk mencoba memacu ekonomi Amerika Serikat supaya tidak mengalami kejatuhan dengan cara suku bunga yang rendah dan juga stimulus. Tetapi dampaknya sobat trader, dengan stimulus itu akan terjadi banjir uang tunai, yaitu dolar Amerika Serikat menjadi jumlahnya semakin banyak di pasaran sobat trader. Dan menurut hukum supply and demand sobat trader, karena ketersediaan barangnya semakin meningkat dan permintaannya stabil ataupun semakin berkurang, lama-lama nilai dari mata uang dolar tersebut mengalami penurunan. Jadi para trader ataupun investor di pasar melihat kondisi seperti ini sobat trader, maka mereka cenderung melakukan aksi jual terhadap US dollar. Nah, kita lanjut lagi sobat trader, penerapan supply and demand dalam trading. Setelah kita membahas tadi teori ya atau pengenalan supply and demand-nya, supaya sobat trader semua bisa mengerti ya bahwa pergerakan harga disebabkan oleh supply and demand. Nah, lalu bagaimana penerapan supply and demand dalam trading? Nah, sobat trader, supply and demand dalam trading seperti yang sudah saya sampaikan tadi, oleh para trader yang menggunakan technical analysis, maka trader tersebut
menggambarkan atau mengidentifikasi adanya area-area supply and demand ya. Kita lihat mengandalkan zona keseimbangan ya, atau halte-halte ya. Kita akan melihat nanti ada area-area di mana area supply, di mana area demand, di mana harga akan cenderung berada pada area-area tersebut. Yuk kita lihat sobat trader seperti apa penampakan daripada supply and demand dalam technical analysis trading. Nah, ini contohnya ya sobat trader. Nah, ketika harga bergerak naik sobat trader, terjadi seperti ada satu pergerakan harga ya. Kita lihat ya, naik turun terbatas, kemudian harga akan break high atau naik lagi dengan tinggi ya, dengan cepat ketika suatu demand atau peningkatan dalam permintaan yang cukup kuat. Kita lihat di sini sobat trader, dalam satu candle ya terlihat harga ada rejection dari bawah ya, sempat turun ke bawah tapi ada rejection sehingga kuat ya di sini ya, area demand ya, permintaan yang cukup kuat terhadap mata uang atau produk komoditas tertentu sehingga harganya naik tinggi sobat trader. Nah, ketika harga berlanjut terus naik sobat trader, maka akan terjadi satu di mana harga akan cenderung mengalami penurunan ya sobat trader. Kenapa sobat trader? Karena pada harga-harga tertentu ya dianggap produk tersebut atau mata uang tersebut sudah terlalu mahal atau terlalu tinggi nilainya, sehingga dianggap ini sudah waktunya untuk menjual ya sobat trader. Kita lihat di sini harga tidak melewati level tertinggi sebelumnya sehingga terjadi penurunan sobat trader ya. Kita lihat di sini. Kemudian ketika harga turun dari area supply ya sobat trader atau supply zone, akan turun kembali mendekati area demand zone ya sobat trader. Seperti ini ya. Nah, kita lihat lagi sobat trader pada pergerakan harga seperti ini ya, pada grafik Euro USD kita lihat di sini diidentifikasi sebagai area supply atau resisten area, di mana harga dianggap sudah cukup tinggi ya, sehingga tidak diizinkan untuk naik lebih tinggi lagi ya sobat trader. Nah, kemudian harga turun dari area supply ke area demand di bawah, tapi kita lihat sobat trader, harga juga tidak melewati harga terendah ya di sini, karena dianggap di sini sudah harga murah, maka di sini banyak pihak-pihak buyer atau pembeli untuk membeli harga yang sudah mulai turun, sudah dianggap rendah atau murah. Maka di sini banyak permintaan ya sobat trader di harga yang sudah murah atau rendah. Kita lihat di sini lagi sobat trader contoh pada grafik USD JPY H1 ya. Kita lihat di sini sobat trader ada area demand atau area di mana di sini banyak buyer ya sobat trader. Harga naik terpantul dari area demand ya sobat trader, kemudian naik ya. Nanti di sini ada supply zone, kemudian turunnya kembali lagi ke area demand sobat trader. Nah, ketika di sini banyak posisi buyer yang ingin membeli dalam harga yang sudah dianggap rendah, maka harga akan cenderung naik lagi sobat trader. Oke sobat trader, saya akan menunjukkan untuk pergerakan harga pada MetaTrader ya sobat trader. Nah, ini sobat trader, kita lihat pada pergerakan harga GBP USD ya sobat trader. Nah, bagaimana pada September minggu pertama dan kedua GBP USD mengalami koreksi yang cukup tajam nih sobat trader, hampir sekitar dari 3.400 sampai 2.700, itu hampir 700 poin pergerakannya ya sobat trader. Nah, bayangkan sobat trader, dari level tertingginya di tahun 2020 ini mengalami penyusutan, penurunan ya. Kita lihat berhenti ini sobat trader ya, karena di sini ada titik resisten yang menjadi support ya. Ini dianggap ketika harga turun koreksi, di sini menjadi area demand atau area di mana para buyer menunggu, karena dianggap di sini harga sudah rendah sobat trader ya. Jadi di sini mungkin harga akan tertahan dan para buyer yang menunggu harga turun di level rendah ini
akan melakukan posisi beli sehingga harga akan bergerak diprediksi naik lagi. Ya, ini sobat trader adalah penampakan atau identifikasi area-area atau zona-zona keseimbangan, zona-zona supply and demand ya dalam penerapannya pada technical analysis di trading ya sobat trader. Ini pada Euro USD sobat trader, kita lihat bagaimana pergerakannya dalam 1 minggu ya, terjadi harga turun ke area demand lalu naik lagi tapi tertahan di area supply dan kemudian diprediksi akan turun lagi ke area demand ya. Dan seperti ini sobat trader untuk pengenalan supply and demand dalam trading sobat trader. Nah, demikian sobat trader, saya sudah memberikan contoh penampakan atau bagaimana cara mengidentifikasi zona-zona atau area-area supply and demand dalam technical analysis trading, sehingga sobat trader bisa melihat penerapan dari supply and demand tersebut ya untuk membuat satu perencanaan trading. Nah, bagaimana sih cara tradingnya dengan supply and demand? Nah, cara trading supply and demand sobat trader itu ada 2. Caranya adalah bisa terjadi ketika harga breakout ya, terjadi satu penembusan baik dari area supply-nya maupun demand-nya, maka sobat trader mulai melakukan open posisi. Nah, yang kedua yaitu ketika menunggu terjadinya pullback. Misalnya setelah terjadi breakout ya, maka sobat trader bisa menunggu harga akan pullback kemudian melakukan open posisi. Demikian sobat trader untuk cara trading dengan SND. Nah, cara trading dengan supply and demand ini sobat trader akan dijelaskan dalam video kami selanjutnya. Oke, demikianlah sobat trader, sampai di sini dulu pembahasan tentang pengenalan supply and demand dalam trading forex atau komoditas ya. Nah, jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan oleh sobat trader, bisa meninggalkan komentar ya pada video ini. Dan sobat trader, saya ingin mengajak rekan-rekan traders yang mau mendapatkan info-info tentang trading, mau berbagi pengalaman ya, teman-teman sobat trader ya, sobat-sobat trader juga bisa join di grup Telegram Forex Simpro Community. Linknya ada di bawah ini ya sobat trader. Nah, Forex Simpro itu memiliki layanan premium membership bagi sobat trader yang mau mendapatkan keuntungan-keuntungan yang tentunya sangat berguna bagi rekan-rekan traders dalam melakukan trading. Silahkan bergabung di Forex Simpro Premium Membership. Linknya juga ada di bawah ini ya sobat trader. Oke sobat trader, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam video ini. Nah, kita akan bertemu lagi dalam video-video selanjutnya. Trade by yourself and safe trading with Forex Simpro. Salam profit.